Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Konflik Militer. Belakang ini, jagat politik dan ekonomi Indonesia diramaikan satu narasi yang cukup provokatif. Prabowo ketipu, tarif Trump dibatalkan. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu atau hanya potongan informasi yang dipelintir tanpa konteks? Semua bermula dari kabar bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat membatasi kewenangan Presiden AS, termasuk dalam kebijakan tarif global yang sebelumnya diberlakukan oleh Donald Trump. Putusan tersebut dianggap membatasi ruang gerak Presiden dalam menerapkan tarif secara sepihak atas nama keadaan darurat ekonomi. Lalu publik Indonesia bertanya-tanya, bagaimana dengan perjanjian dagang yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat? Apakah otomatis batal? Apakah Indonesia dirugikan? Faktanya, perjanjian dagang antara Indonesia dan AS tidak berdiri atas satu kebijakan tunggal. Kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi bilateral yang melibatkan banyak aspek. Tarif timbal balik, akses pasar, komitmen pembelian, hingga perlindungan investasi. Jadi ketika ada putusan hukum di AS yang membatasi ruang perjanjian yang sudah disepakati secara resmi, di sisi Indonesia, pemerintah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyepakati skema tarif baru yang disebut lebih ringan dibanding ancaman tarif awal. Dari potensi beban yang menjauh lebih tinggi, Indonesia disebut berhasil mengamankan angka yang lebih kompetitif bagi ekspor nasional. Namun disinilah muncul persepsi publik ketika ada kabar tarif dibatalkan. Sebagian orang langsung menyimpulkan bahwa Indonesia sudah terlanjur memberi konsesi besar. Padahal dinamika kebijakan perdagangan internasional memang sangat dipengaruhi faktor politik dan hukum domestik masing-masing negara. Yang perlu dipahami, hubungan dagang Indonesia AS bukan sekedar soal satu angka tarif. Ini menyangkut tekstil, alas kaki, elektronik, sawit, kopi, hingga produk manufaktur yang menyerap jutaan tenaga kerja di dalam negeri. Setiap perubahan kebijakan di Washington memang bisa berdampak langsung ke pabrik-pabrik di Jawa, Sumatera, bahkan Sulawesi. Jadi, apakah Prabowo ketipu? Atau ini sekedar dinamika normal dalam negosiasi dagang global yang memang selalu berubah? Untuk memahami jawabannya, kita harus membedah isi perjanjian, sektor yang terdampak, serta strategi pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dan itu yang akan kita kupas di bab berikutnya. Setelah isu tarif dibatalkan ramai, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa isi kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang sudah disetujui. Kesepakatan ini lahir dari negosiasi antara pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dengan pemerintah Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Donald Trump. Fokus utamanya adalah menyesuaikan skema tarif agar perdagangan kedua negara tetap kompetitif di tengah meningkatnya proteksionisme global. Salah satu poin pentingnya adalah penetapan tarif timbal balik. Awalnya Indonesia menghadapi ancaman tarif yang jauh lebih tinggi untuk sejumlah produk ekspor. Namun melalui negosiasi, tarif tersebut ditekan ke angka yang lebih moderat dibanding skenario terburuk. Artinya, dari sisi diplomasi ekonomi, pemerintah mengklaim berhasil mencegah lonjakan beban ekspor yang bisa memukul industri nasional. Produk apa saja yang terdampak? Indonesia selama ini mengekspor berbagai komoditas unggulan ke pasar AS, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, produk karet, sawit, kopi, serta komoditas manufaktur lainnya. Sektor-sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan tarif
karena margin keuntungan seringkali tipis dan sangat bergantung pada volume ekspor besar. Dalam kesepakatan tersebut, beberapa produk strategis Indonesia mendapatkan perlakuan tarif lebih rendah dibanding ancaman awal. Di sisi lain, Indonesia juga membuka akses lebih luas bagi produk Amerika, termasuk sektor pertanian, teknologi, dan industri tertentu. Inilah yang memicu perdebatan, apakah konsensi yang diberikan Indonesia sepadan dengan keuntungan yang diperoleh. Perlu dicatat, dalam praktek perdagangan internasional, hampir tidak ada kesepakatan yang sepenuhnya untung satu pihak. Negosiasi yang selalu melibatkan kompromi. Negara yang ingin menjaga akses pasar biasanya harus membuka sebagian pasarnya juga. Selain itu, perjanjian ini tidak hanya bicara tarif, ada juga komitmen peningkatan investasi, kerjasama rantai pasok, serta mekanisme penyelesaian sengketa dagang. Jadi, jika publik hanya fokus pada angka tarif, gambaran besarnya bisa terlewat. Pertanyaannya sekarang, dengan dinamika politik di AS yang berubah dan adanya pembatasan kewenangan tarif presiden, apakah isi kesepakatan ini masih relevan atau perlu renegosiasi? Di bab berikutnya kita akan membedah apakah Indonesia sebenarnya diuntungkan atau justru menyimpan resiko jangka panjang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling krusial. Apakah Indonesia sebenarnya diuntungkan dari perjanjian dagang ini atau justru sedang masuk dalam jebakan kompromi jangka panjang? Kalau dilihat dari kacamata jangka pendek, pemerintah bisa mengklaim satu hal penting. Indonesia berhasil menghindari skenario terburuk. Ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat bisa saja membuat produk tekstil, alas kaki, hingga furnitur Indonesia kehilangan daya saing di pasar AS. Dengan tarif yang ditekan lebih rendah, lebih negosiasi antara Prabowo Subianto dan pemerintah Donald Trump, tekanan langsung terhadap eksportir bisa diredam. Artinya, jutaan tenaga kerja di sektor padat karya seperti tekstil dan sepatu setidaknya tidak langsung terpukul. Ini penting karena Amerika adalah salah satu pasar ekspor terbesar Indonesia. Jika akses pasar itu terganggu, dampaknya bisa terasa hingga ke tingkat UMKM dan pekerja pabrik. Namun di sisi lain ada konsekuensi yang perlu diperhitungkan. Dalam skema timbal balik, Indonesia juga membuka akses lebih luas bagi produk Amerika. Ketika tarif impor produk AS diturunkan atau bahkan dihapus untuk beberapa sektor, maka pasar domestik Indonesia menjadi lebih kompetitif. Industri dalam negeri harus bersaing dengan produk impor yang mungkin memiliki teknologi lebih maju atau skala produksi lebih besar. Inilah titik sensitifnya. Jika industri nasional tidak cukup kuat, pasar dalam negeri bisa dibanjiri produk impor. Neraca perdagangan bisa tertekan dan ketergantungan pada barang luar negeri meningkat. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi struktur industri nasional. Belum lagi dinamika politik di AS yang berubah-ubah. Putusan Mahkamah Agung yang membatasi kewenangan tarif presiden menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Amerika bisa berubah cepat, tergantung keputusan hukum dan politik domestik mereka. Artinya, kepastian jangka panjang masih menjadi tanda tanya. Jadi, apakah Indonesia untung? Jawabannya tidak hitam putih. Ada keuntungan taktis jangka pendek dalam menjaga akses pasar ekspor, tetapi ada juga resiko strategis jangka panjang jika industri dalam negeri tidak dipersiapkan menghadapi kompetisi yang lebih ketat. Semua kembali pada satu hal, bagaimana strategi pemerintah mengelola peluang dan resiko ini. Karena dalam perdagangan global kan soal siapa yang mendatangani kesepakatan, tapi siapa yang paling siap menjalankannya. Kalau kita bicara dampak nyata, maka pertanyaannya bukan lagi soal elit politik atau diplomasi tingkat tinggi. Pertanyaannya adalah sektor mana yang paling terdampak, siapa yang paling beresiko.
Pertama, sektor tekstil dan produk tekstil. Industri ini adalah salah satu penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Ekspor pakaian jadi dan bahan tekstil ke Amerika Serikat selama ini menjadi penopang utama. Setiap kenaikan tarif sekecil apapun bisa langsung menggerus margin keuntungan. Jika tarif meningkat, pembeli di AS bisa beralih ke negara pesaing seperti Vietnam dan atau Bangladesh. Kedua, alas kaki. Indonesia adalah salah satu produsen sepatu terbesar untuk pasar Amerika. Brand global memproduksi di Indonesia untuk kemudian diekspor ke AS. Jika tarif naik, biaya produksi efektif ikut naik dan perusahaan bisa mempertimbangkan relokasi pabrik ke negara dengan tarif lebih kompetitif. Ketiga, elektronik dan manufaktur ringan. Produk seperti komponen elektronik, kabel, hingga peralatan rumah tangga juga cukup sensitif terhadap kebijakan tarif. Industri ini biasanya bermain di volume besar dengan margin tipis. Perubahan 5-10% tarif saja bisa menentukan apakah kontrak ekspor diperpanjang atau tidak. Keempat, komoditas seperti sawit dan kopi, walau beberapa produk mendapat perlakuan tarif lebih ringan dalam negosiasi antara pemerintah Prabowo Subianto dengan pemerintah Donald Trump, sektor komoditas tetap rentan terhadap isu lingkungan dan tekanan politik di AS. Kebijakan perdagangan seringkali tidak murni ekonomi tapi juga politis. Namun jangan lupa sisi sebaliknya. Ketika Indonesia membuka akses lebih luas bagi produk Amerika, sektor dalam negeri seperti pertanian tertentu, produk teknologi, dan industri kimia bisa menghadapi persaingan yang lebih ketat. Produk impor dengan harga kompetitif berpotensi menekan produsen lokal jika tidak ada perlindungan atau peningkatan daya saing. Jadi dampaknya bukan satu arah. Ekspor bisa terjaga, tetapi pasar domestik bisa makin kompetitif. Disinilah ujian sesungguhnya, apakah industri Indonesia siap naik kelas, apakah pelaku usaha mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas. Karena pada akhirnya perjanjian dagang bukan sekedar angka tarif, ia adalah sosial ketahanan industri nasional di tengah arus globalisasi yang tidak pernah benar-benar stabil. Setelah semua dinamika ini muncul satu pertanyaan besar. Apakah perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat perlu dinegosiasi ulang? Jawabannya tidak sederhana, iya atau tidak. Dalam hubungan dagang internasional, renegosiasi bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses yang wajar. Apakah ketika ada perubahan hukum di Amerika Serikat yang membatasi kewenangan presiden dalam menetapkan tarif, kebijakan yang sebelumnya identik dengan era Donald Trump, pemerintahan Prabowo Subianto kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, menjaga stabilitas ekspor sekaligus memperkuat industri dalam negeri. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan hanya isi perjanjiannya, tetapi bagaimana Indonesia memanfaatkan peluangnya. Ada beberapa strategi kunci yang realistis. Pertama, diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan berlebihan pada satu negara, termasuk Amerika Serikat, selalu beresiko. Indonesia perlu memperluas pasar ke Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan memperkuat posisi di kawasan ASEAN. Dengan begitu, jika kebijakan di Washington berubah, dampaknya tidak terlalu besar terhadap ekonomi nasional. Kedua, meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Selama ini, sebagian ekspor Indonesia masih berbasis komoditas mentah atau produk manufaktur dengan margin tipis. Jika industri bisa naik kelas dan sekedar produsen bahan baku menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi, maka tekanan tarif akan lebih mudah diserap. Ketiga, perlindungan dan penguatan industri dalam negeri. Ketika akses impor dari AS dibuka lebih luas, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha lokal tidak tergerus.
insentif pajak, kemudian investasi, serta dukungan teknologi menjadi kunci agar industri nasional tetap kompetitif. Keempat, mekanisme evaluasi berkala perjanjian. Dunia perdagangan global bergerak cepat, evaluasi rutin memungkinkan Indonesia menyesuaikan posisi tawar jika kondisi berubah tanpa harus menunggu krisis terjadi. Jadi, apakah Prabowo ketipu? Narasi itu terlalu sederhana untuk persoalan yang kompleks. Perdagangan internasional selalu penuh kompromi dan resiko. Yang menentukan bukan hanya hasil negosiasi awal, tetapi ketahanan strategi jangka panjang. Pada akhirnya, nasib perjanjian dagang Indonesia AS akan ditentukan bukan oleh satu putusan hukum di Amerika, tetapi oleh seberapa siap Indonesia membaca arah angin ekonomi global dan bergerak lebih cepat dari perubahan itu sendiri.